Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Sebelum saya masuk ke dalam topik pembahasan hari ini, saya ingin mengajak ngobrol teman-teman sedikit nih. Pernahkah kalian mengalami suatu kejadian yang tidak enak selama menggunakan media sosial, seperti mendapatkan komentar yang jahat? Atau pernahkah kalian melihat di akun media sosial orang lain di mana orang tersebut mendapatkan komentar atau postingan yang buruk dari para netizen? Atau jangan-jangan teman-teman di sini adalah orang yang suka menjatuhkan orang lain di media sosial? Mungkin hal ini terlihat sepele. Kita merasa ini tidak akan berdampak begitu besar karena media sosial digunakan secara daring, di mana kita tidak berhubungan secara langsung dengan seorang. Tetapi sebenarnya tindakan kita sudah masuk ke dalam kategori toksik atau tidak sehat. Akhir-akhir ini media sosial sudah menyeleweng jauh dari fungsi aslinya. Oleh karena itu, penting untuk kita menyadari akan hal-hal buruk yang terjadi dalam media sosial dan kita mengerti bagaimana caranya menggunakan media sosial dengan sehat. Perkenalkan, nama saya Kathleen Rebecca Setiauti Tambunan dari kelas 11 SP, dan hari ini saya akan mengangkat topik mengenai social media toxicity. Pertama-tama saya akan bahas terlebih dahulu nih, apa sih media sosial itu? Menurut Investopedia, media sosial adalah teknologi berbasis komputer yang memfasilitasi kita untuk bisa berbagi ide, pemikiran, dan informasi melalui pembangunan jaringan dan komunitas virtual. Nah, media sosial juga memiliki kekuatannya nih, yaitu kita bisa terhubung dan berbagi informasi dengan siapapun di dunia atau dengan banyak orang secara bersamaan. Tapi sayangnya, seiring perkembangan zaman, kekuatan media sosial ini lama-lama menjadi bumerang kepada para pengguna media sosial. Mengapa? Karena kita jadi mendapat terlalu banyak informasi dan sorotan dari berbagai macam orang. Dari kerabat kita misalnya, bahkan sampai orang yang tidak kita kenal. Dan di sini bukan hanya kita yang dijudge atau dinilai dari orang lain, tetapi kita juga secara tidak sadar menjudge diri kita sendiri dan menjudge orang lain. Nah, banyak oknum yang menggunakan media sosial sebagai hiburan untuk menjatuhkan orang lain. Tindakan ini disebut sebagai cyberbullying. Cyberbullying ini bisa mengarah kepada fisik, materi, maupun status sosial. Nah, akibatnya tuh bisa sangat berbahaya. Salah satu contohnya yang paling besar adalah kita bisa merasakan insecure, di mana kita semakin membenci diri kita sendiri, merasa diri kita tidak layak, dan bisa mengarah kepada depresi, dan sampai pada titik self-harm. Memang ini lebay, iya. Tetapi realitanya, banyak orang yang mengandungkan nilai dirinya pada media sosial. Oleh karena itu, bagaimana sih cara menghindari hal-hal toksik seperti ini di media sosial? Satu-satunya solusi adalah dengan menggunakan media sosial secara sehat. Saya akan menggunakan dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang orang lain yang melihat akun media sosial kita. Pertama, jika tidak ada hal baik yang ingin dibicarakan atau hanya ingin menjatuhkan orang lain demi kepuasan diri kita sendiri, lebih baik diam saja, karena tidak ada untungnya melakukan hal tersebut. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang dirasakan orang tersebut, apakah dia mengalami masalah atau latar belakang yang sedang dia hadapi. Yang kedua, berikanlah komentar yang mendukung atau yang baik. Yang ketiga, berpikirlah terlebih dahulu sebelum memberikan komentar atau respon terhadap suatu konten. Lalu dari sudut pandang diri kita sendiri yang memiliki akun. Pertama, kita tidak bisa menghindari orang-orang yang jahat di media sosial. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah tidak memperdulikan mereka. Susah memang iya, tetapi kita harus kuat dan bersikap dewasa. Yang kedua, saringlah respon yang kita dapatkan. Jangan semuanya dimasukkan ke dalam hati. Dipilihlah mana yang baik, mana yang bermanfaat untuk kita. Tidak perlu semua hal kita terima. Lalu kalau kita ingin memposting sesuatu, kita tetap harus bijak dan siap dengan segala konsekuensinya. Tapi jangan takut untuk mengupload sesuatu yang bersifat baik. Melainkan, bagikanlah hal-hal yang berguna dan menginspirasi untuk orang lain melalui akun media sosial kamu. Semoga topik pembahasan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.